Baru-baru ini, dunia maya ramai membicarakan keterlibatan Indonesia dalam uji klinis vaksin TBC yang didukung oleh yayasan milik tokoh paling berpengaruh di dunia, Bill Gates. Apakah ini langkah strategis untuk mengakhiri TBC? Atau ada kepentingan besar yang tersembunyi di baliknya? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta di balik uji coba ini. Apakah Indonesia sedang berkontribusi atau justru dikorbankan? Bill Gates, miliarder asal Amerika Serikat, dikenal dunia sebagai pendiri Microsoft. Tapi beberapa tahun terakhir, dia lebih sering terlihat di laboratorium daripada ruang rapat. Bukan lagi bicara soal software, tapi soal vaksin. Soal masa depan kesehatan umat manusia. Salah satu proyek ambisiusnya adalah M72/AS01E, vaksin baru untuk mencegah tuberkulosis, penyakit menular mematikan yang selama ini jadi momok di negara berkembang. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan farmasi raksasa asal Inggris, GlaxoSmithKline, dan didanai oleh Yayasan Bill and Melinda Gates. Dan sekarang, uji coba fase terakhir dari vaksin ini dilakukan di tanah air kita, Indonesia. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC. Untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Pertanyaannya, kenapa Indonesia? Apakah karena tingginya angka TBC atau karena lemahnya posisi tawar kita di mata dunia? Indonesia memang punya alasan kuat untuk menjadi lokasi uji coba. Kita termasuk negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Setiap tahunnya, lebih dari 800.000 orang terdiagnosis TBC, dan itu baru yang terdeteksi. Angka gelapnya mungkin jauh lebih besar, tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa vaksin ini tidak diuji di negara-negara maju? Kenapa negara berkembang seperti Indonesia yang dijadikan tempat eksperimen? Apakah karena kita dianggap pasar sempurna, populasi besar, kasus penyakit tinggi, sistem regulasi longgar, dan masyarakat yang sebagian besar tidak tahu menahu bahwa tubuh mereka sedang jadi bagian dari eksperimen global? Yayasan Bill dan Melinda Gates memang punya reputasi besar dalam urusan amal. Tapi apakah amal selalu bersih dari kepentingan? Apakah uji coba ini semata-mata untuk menyelamatkan manusia atau juga menyelamatkan investasi triliunan dolar? Lalu, bagaimana dengan transparansi? Apakah masyarakat kita diberi penjelasan yang cukup? Apakah mereka tahu risiko yang mungkin terjadi? Dan apakah pemerintah benar-benar mengutamakan rakyatnya? Atau sedang tunduk pada kepentingan global? Kita tidak menuduh, tapi kita berhak bertanya. Kita berhak tahu, karena ini bukan sekadar soal vaksin. Ini soal kedaulatan, soal tubuh kita, bangsa kita. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik uji coba vaksin ini. Menurut beliau, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tapi harus menjadi bagian dari rantai riset dan produksi vaksin global. Dengan kerja sama uji klinis ini, maka Indonesia bisa ikut mempelajari teknologi pada vaksin, sekaligus bisa menegosiasi agar bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio-Farma di Indonesia. Uji klinis M72/AS01E fase 3 di Indonesia dimulai sejak September 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2028. Uji ini dilakukan kepada ribuan partisipan di beberapa wilayah dengan angka TBC tinggi. Pemerintah mengklaim semua proses telah melalui izin etik dan protokol internasional. Dari sisi kesehatan publik, tentu ini terdengar seperti langkah besar. Vaksin ini, jika berhasil, bisa menyelamatkan jutaan jiwa. Tapi kita juga tak bisa menutup mata. Ini adalah uji klinis. Artinya, ini belum terbukti aman sepenuhnya. Ini masih dalam tahap percobaan. Dan yang terlibat di balik vaksin ini bukan lembaga biasa. Ini adalah JSK, salah satu raksasa farmasi dunia. Dan Yayasan Bill and Melinda Gates, yang meskipun bergerak di bidang filantropi, juga mengelola dana miliaran dolar untuk riset dan pengembangan vaksin. Kita harus jujur, di balik semua jargon kemanusiaan, vaksin adalah bisnis. Bisnis besar,
dengan pasar potensial bernama negara-negara berkembang. Dan Indonesia, dengan populasi besar dan beban penyakit tinggi, adalah ladang emasnya. Jadi, apakah ini semata demi kesehatan kita? Ataukah juga bagian dari strategi bisnis global? Pertanyaan ini tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena di tengah kabar baik, seringkali tersembunyi kepentingan yang tak terlihat oleh awam. Vaksin adalah harapan, tapi vaksin juga bisa menjadi alat. Alat kekuasaan, alat bisnis, bahkan alat pengaruh global. Indonesia memang sedang berjuang melawan TBC. Kita butuh solusi, kita butuh sains. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh kesadaran bahwa tubuh kita bukan komoditas. Bahwa setiap uji coba harus transparan, etis, dan berpihak pada rakyat. Apakah kita sedang menjadi bagian dari kemajuan dunia? Atau sedang dijadikan bahan percobaan tanpa sadar? Kita tidak anti-vaksin, kita tidak anti-sains, tapi kita berhak tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini. Apa pendapatmu? Apakah uji klinis vaksin TBC ini murni demi kemanusiaan? Ataukah ada agenda yang lebih besar di baliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.